Hari ini kita akan belajar tentang memaksimalkan kepemimpinan kita ya. Bagaimana kita mau memaksimalkan bahwa setiap kita akan dipakai Tuhan sebagai pemimpin yang sangat luar biasa. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Jadi kalau kita melihat ada satu pernyataan Ben Boy ini, leadership is a blessing, it is a calling, it is a privilege, it is an honor, it is the same time, it is a responsibility and a challenge. Ini kita berarti bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah berkah ya. Ini adalah sebuah panggilan dan mempunyai hak yang istimewa. Wow. Ini adalah sebuah kehormatan buat kita. Tapi pada saat yang sama, kita dituntut untuk bertanggung jawab dan ada banyak tantangan di situ. Bapak Ibu Saudara, ini pernyataan menurut saya, ini pernyataan yang kuat, yang dahsyat ya menurut saya, bahwa pemimpinan itu adalah sebuah berkat. Percaya atau tidak bahwa kita ini dipakai Tuhan, bahwa setiap kita akan juga menjadi berkat. Kenapa? Karena kepemimpinan itu sendiri adalah berkat. Setiap pemimpin itu harus menjadi berkat. Kepada siapa? Kepada setiap orang, bukan hanya kepada kita yang memimpinnya atau yang dipimpinnya, tapi kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena kepemimpinan membawa aura, membawa dampak yang luar biasa. Maka tadi saya katakan bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah panggilan, ya. Dan itu adalah hak yang istimewa. Kita bisa belajar tokoh-tokoh pemimpin dalam Alkitab maupun tokoh-tokoh pemimpin di dunia ini. Bagaimana karakteristiknya mereka, bagaimana panggilannya mereka, bagaimana hidupnya mereka, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana dia duduk, bagaimana dia makan, bagaimana dia bergaul, semuanya dilihat. Setiap pemimpin pasti akan dilihat dan pasti akan dikupas habis oleh setiap orang, karena pemimpin adalah namanya aja lah pemimpin. Pasti dia menjadi fokus di mana orang akan melihatnya seperti apa. Maka itu disebut adalah sebuah tanggung jawab dan tantangan. Karena kita nggak bisa menjadi pemimpin kemudian kita menjadi pemimpin kayak bos, karena pemimpin kekristenan bukan bos. Kepemimpinan kekristenan adalah pelayan. Barang siapa yang terbesar dia akan menjadi pelayan, bukan? Kata Alkitab seperti itu. Maka kalau kita lihat di sini bahwa itu memang punya hak istimewa, ya. Kalau kita bicara masalah Musa, kita bicara masalah Yosua yang kita bicarakan nanti, itu semuanya memiliki privilege atas kehidupannya. Tetapi ingat baik-baik, dalam waktu yang bersamaan tadi dikatakan bahwa harus bertanggung jawab dan ada banyak tantangan untuk menjadi seorang pemimpin. Wow. Nah, setiap kita pasti akan mengalami itu. Baik, kita lanjutkan ya. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat sekarang. Kita akan belajar dari tokoh Yosua, yaitu dipanggil dan ditetapkan untuk menjadi pemimpin. Bagi kita yang percaya Tuhan Yesus Kristus sejak kecil, kita tahu tokoh Yosua itu seperti apa. Yosua itu penggantinya Musa, Yosua itu orang yang luar biasa, dia dipakai Tuhan untuk menyeberangi laut Yordan, di sungai Yordan, dan semuanya Tuhan akan membuat itu menjadi rencananya itu menjadi berhasil, karena kepemimpinan Yosua itu menjadi pengganti Musa itu. Kita mengerti itu Yosua siapa, gitu ya. Kita akan belajar bareng-bareng untuk melihat Yosua ini. Mari kita lihat Alkitab sekarang. Haleluya, haleluya. Saya bisa minta dibacakan, mungkin salah satu, Ulangan 31 ayat 7. Silahkan, Ibu boleh, Bapak boleh. Silakan salah satu. Lalu, Ya. Silakan. Siapa tadi? Ulangan 31 ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya.
Terus 8. 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, ini persis dengan Ben Boy tadi yang berkata bahwa leadership is calling. Kalau kita melihat di situ bahwa lalu Musa memanggil Yosua. Ini perikop kalau kita baca semua di Ulangan 31 ini bicara bagaimana Musa memilih Yosua karena disuruh sama Tuhan. Musa pada waktu itu berumur 120 tahun. Bapak Saudara, kalau kita mengerti di sana, umur 120 tahun itu sehingga Tuhan berbicara secara khusus kepada Musa. Utuslah hambaku si Yosua itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Yosua? Itu menjadi pertanyaan buat kita. Kenapa harus Yosua? Dan mungkin ada jawaban-jawabannya karena Yosua dimuridkan Musa. Oh, karena Yosua sejak mudanya dia terus melayani. Oke, itu semuanya oke. Tapi apakah benar hanya itu jawabannya karena dia mengikuti Musa saja? Padahal pengikut-pengikut Musa juga banyak. Tapi kenapa harus Yosua? Kenapa Tuhan pilih Yosua itu? Dan ini menjadi sebuah ciri di mana Tuhan selalu panggil orang-orang yang istimewa. Tadi dikatakan adalah yang privilege. Adalah yang mempunyai honor, mempunyai sebuah kehormatan di situ. Itu mempunyai sebuah panggilan yang memang punya privilege tertentu. Makanya ini nggak menjadi semua orang akhirnya berpikir bahwa gampang menjadi leadership, menjadi pemimpin gampang lah. Pokoknya kita punya uang, pokoknya kita punya kedudukan, pasti kita jadi pemimpin. Oh bukan, tidak seperti itu. Apalagi kepemimpinan itu dipanggil oleh Tuhan. Kita nggak bisa bahwa semata-mata bahwa kita Kristen kemudian kita dengan sendirinya jadi pemimpin, kan enggak kan? Pasti ada sebuah usaha di situ, sebuah panggilan di situ, sehingga setiap kita boleh memiliki sebuah hati pemimpin itu seperti apa. Tadi dikatakan di dalam ayat tadi jelas dikatakan bahwa Musa memanggil Yosua dan berkata bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini. Di situ dikatakan bahwa di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi ini menjadi estafet dan Musa kemudian Yosua untuk membawa orang Israel ke negeri di mana Tuhan menjanjikan bangsa yang terpilih pada waktu itu. Dan kita ngerti pada waktu itu bahwa ini nggak gampang. Bapak Ibu Saudara, kalau yang kita pimpin itu mudah diremot, tidak ada pemberontakan, itu gampang sekali bukan? Tinggal ngeremot aja, yuk ke kanan, kanan, yuk ke kiri, yuk ke atas, mungkin ke atas semua, gampang sekali. Benar bukan? Tetapi Israel, kita ngerti bagaimana Israel itu di dalam Alkitab, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal, bangsa yang penuh protes, bangsa yang suka demo, bahkan mendemo Musa sendiri, bangsa yang, saudara, kalau kita melihat situ kan amburadul banget. Jadi nggak gampang untuk menjadi pemimpin bangsa yang besar pada waktu itu untuk menggantikan Musa. Apakah tiba-tiba Yosua berkata, wah haleluya, oke, sip, saya sudah jadi pemimpin gantiin Musa, bereslah pokoknya. Apakah dia mempunyai hati yang begitu bangga dalam arti tanda kutip ya, menjadi sombong begitu? Enggak, pasti nggak mungkin membawa masuk Israel karena kita ngerti Musa itu mau dilempari batu, Musa itu pada waktu itu juga mau dibunuh, dimatiin. Banyak hal, tantangan yang luar biasa. Sehingga apakah mudah untuk membawa Israel itu keluar di sana? Enggak, makanya ayatnya berkata begini, janganlah takut dan janganlah patah hati katanya. Kata firman Tuhan begitu. Bapak Ibu Saudara, setiap kita juga akan memiliki pendengaran yang sama. Bapak Ibu, jangan takut, jangan patah hati. Nggak gampang memang. Kalau saya boleh bersaksi di tempat ini, kami ini kan misionaris ya, dikirim ke tempat ini di Korea Selatan. Bapak Ibu Saudara asal tahu bahwa apakah kami diterima di tempat ini? Tidak. Kepemimpinan di tempat ini saya belajar kepemimpinan juga. Dari kepemimpinan yang di atas saya belajar banyak hal tentang hal itu. Apakah kalau kita menerapkan teori kepemimpinan kemudian kita diterima? Tidak. Tadi dikatakan bahwa ada banyak tantangan. Maka kenapa dikatakan janganlah takut, janganlah patah hati? Itu karena apa?
Yosua, hei ibu-ibu, bapak-bapak di tempat ini, dengarkan baik-baik, di depanmu itu akan ada banyak tantangan. Akan ada banyak hal rintangan yang akan menggores kepemimpinan kita. Tetapi jangan takut. Kalimatnya seperti itu, jangan patah hati. Saya pernah terusir juga. Terusir oleh siapa? Oleh orang-orang yang memang pada waktu itu memang tidak mempunyai hati saya sebagai pemimpin di tempat ini menjadi gembalakan. Ingat, pemimpin kekristenan bicara soal hamba, pemimpin kekristenan bicara soal pelayan, dan kita ngerti pada waktu itu bahwa ada beberapa anak yang mengumpulkan orang. Saya pada waktu itu belum mengerti bahasa Korea, saya belum tahu bahasa Korea, sehingga pada waktu itu ada orang yang tahu di tempat ini, orang Indonesia di tempat ini, kemudian mengumpulkan leader-leader yang sudah kita bentuk sebenarnya, maju ke tempat orang Korea yang menjadi sponsor gereja di tempat ini. Mereka berkata membusukkan bagaimana diganti aja nih, gembala ini nggak bagus nih, gembalanya ini begini nih, oh gembala ini kayak gini, A, B, C, D, dan sebagainya. Dan saya nggak ngerti, karena saya nggak bisa bahasa Korea. Sehingga saya tahu-taunya kemudian dikatakan bahwa akhirnya orang Korea yang tempat ini berkata begini, oke, buat angket katanya gitu. Buat angket pada waktu itu. Saya diangketin, gila nggak? Tahun 2002 itu Bapak Saudara. 2003 begitu ya. Saya diangketin. Apa yang terjadi? Ingat baik-baik, kepemimpinan itu adalah calling tadi dikatakan. Saya sangat ngerti ini, calling. Ini bukan sebuah jabatan yang harus saya pilih. Bukan. Bapak Ibu Saudara, bukan demikian juga. Bukan. Apa yang terjadi di angket itu? Hanya katakanlah pada waktu itu jumlahnya sekitar 20-an karena baru mula-mula. Yang terjadi adalah hanya 3 yang menolak. Yang 17 itu menerima. Apa yang terjadi? Tuhan selalu memberikan sebuah proteksi kepada anak-anaknya. Tuhan memberikan proteksi kepada orang-orang yang dipanggil. Maka dikatakan, tenang, jangan takut, jangan patah hati. Tantangannya leader itu banyak. Apakah saya harus mempengaruhi dulu? Nanti pilih saya jangan sampai begini. No. Kita nggak mempunyai sikap yang seperti itu. Bukan, di hadapan Tuhan kita nggak mempunyai sikap untuk mempengaruhi orang supaya kita memilih kita. Bukan. Kalau Tuhan yang namanya memanggil kita, Dia yang akan memperlengkapi kita kok. Setuju katakan? Amin. Jadi kalau kita mengerti ini, kita pasti akan bangga dipakai Tuhan menjadi pemimpin. Saya percaya kita semua akan mengalami itu. Maka tadi dikatakan Alkitab jelas di situ bahwa Tuhan yang menyertai kita, bukan siapa-siapa. Kita nggak punya dekengan siapa-siapa, tetapi Tuhan yang menjadi dekengan kita. Itu sudah cukup itu. Gitu ya. Itu sudah cukup buat kita. Gitu ya. Sudah enough. Oke ya. Sampai di sini ya, Bapak Saudara. Mari kita akan lanjutkan sekali lagi. Kita akan melihat sekarang ya. Tadi jelas dikatakan bahwa Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan berjalan. Jadi ini firman Tuhan ini adalah bagi kita semuanya juga pada zaman ini, pada saat ini. Yuk kita melihat lagi yuk. Jadi dikatakan bahwa peneguhan dan realisasi panggilan sebagai pemimpin itu di dalam Yosua 1. Sekarang saya baca. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini adalah sebuah peneguhan dan realisasi panggilan sebagai pemimpin itu adalah bagaimana sekarang disuruh untuk bersiap. Haleluya. Kalimatnya jelas. Hambaku Musa sudah mati. Artinya apa? Udah jangan tergantung sama Musa ya. Karena hambaku Musa sudah nggak ada nih. Siapa lagi nih? Nah, gitu ya. Kemudian makanya itu pada saat itu dikatakan bersiaplah sekarang. Poinnya garis bawahi kalimat bersiaplah. Baik, Bapak Saudara.
Kalimat bersiaplah ini apa maksudnya? Apa sih bersiap itu? Kalau kita mau ujian kita harus bersiap. Kalau kita mau bahkan pergi kondangan aja kita harus siap-siap, bukan? Oh siap-siap nih mau pergi ke gereja kita harus siap-siap. Semua ada sebuah persiapan untuk pergi kemanapun itu, bahkan untuk ikut di dalam acara ini, di dalam apa namanya ini pembelajaran ini dalam kelas ini juga perlu namanya sebuah persiapan yang matang buat kita, baik saya, baik Bapak Ibu Saudara, pemain musik tadi, song leader tadi, semua persiapan. Tadi bahkan ada peer sebelum kita ada acara ini, harus doa dulu sebelumnya memimpinnya. Ini semua persiapan. Untuk apa sih? Persiapan itu supaya kita siap. Siap untuk apa? Di situ jelas itu menyeberangi Sungai Yordan. Berarti ada sebuah tantangan yang besar. Ada sebuah apa namanya itu hal yang akan menghalangi pemimpin itu pasti ada. Maka setiap kita akan mengalami itu. Tapi jiwa pemimpin itu berbeda dengan jiwa orang yang dipimpin. Jangan sampai sama, saya baca buku bahwa ada sebuah buku dikatakan bahwa kalau pemimpin itu sama dalam cara menangani masalah dengan yang dipimpinnya, otomatis sebenarnya dia bukan pemimpin yang baik. Apa maksudnya? Maksudnya begini ya Bapak Saudara, kalau cara-cara yang dipakai oleh seorang pemimpin itu menjadi sama, artinya sama itu adalah pada umumnya yang dipimpin, maka sebenarnya dia bukan pemimpin yang baik. Karena dia menjadi sama. Yang namanya pemimpin jelas, dia ada sebuah figur, sebuah apa namanya dampak yang akan membawa dampak yang banyak gitu. Jadi sebuah tuntunan atau panutan bagi setiap orang yang akan dipimpinnya, bukan? Maka pada saat itu dikatakan di dalam kitab Yosua tadi harus ada yang namanya peneguhan, harus ada yang namanya realisasi sebuah panggilan sebagai pemimpin. Apa realisasi dan peneguhan itu? Di situ jelas dikatakan bahwa janji Tuhan dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kata Alkitab, itu diberikan atau kuberikan kata Tuhan kepada kamu. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Musa. Dan janji ini juga pada kita, ayo kita rebut setiap yang kita injak itu menjadi milik pusaka. Apa itu artinya? Janji Tuhan itu milik kita, yang percaya, yang menggantikan Musa tadi, yang menjadi pemimpin pada waktu itu. Di balik sebuah hambatan, di balik sebuah tantangan, di balik sebuah persoalan, itu semuanya ada sesuatu yang memang Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang ajaib di situ. Jadi kalau kita mengerti ayat ini, akan ada sebuah timbul yang namanya gejolak dalam hati kita. Iya ya. Maka dikatakan maksimalkan tadi. Ayo maksimalkan yuk kepemimpinan kita yuk. Gimana cara memaksimalkannya? Nah kita belajar pada saat ini. Seperti belajar di mana Musa juga memuridkan Yosua, sehingga Yosua mempunyai kriteria yang benar sesuai dengan hati Tuhan. Haleluya. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara yang mengerti? Yang mengerti bisa lambaikan tangan supaya saya bisa melanjutkan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi, kita lanjutkan lagi sekarang. Nah, tadi jelas ya, sudah bahwa peneguhan kepada Yosua dan kemudian direlasikan panggilan sebagai pemimpin itu jelas dilaksanakan, artinya kalimatnya adalah bersiap tadi. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang hebat. Ya. Mari kita lihat sekarang. Di sini dikatakan tulisannya Richard Greenbaum, dia berkata begini, ketika meresponi panggilan untuk memimpin, kita berjanji untuk memampukan orang-orang lain agar dapat melihat mimpi mereka dengan lebih jelas dan mampu menggapainya. Wah, ini keren. Keren. Yuk kita telah yuk. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa ketika saya dan Bapak Ibu Saudara meresponi panggilan untuk memimpin, itu apa yang terjadi? Kita ini otomatis berjanji untuk memampukan orang-orang lain. Untuk ngapain? Untuk melihat mimpi mereka dengan lebih jelas untuk menggapainya. Apa maksudnya? Kepemimpinan Kristen sesungguhnya kepemimpinan yang memang
tadi saya katakan bahwa calling-nya itu Tuhan yang calling. Kemudian di situ dikatakan bahwa kalau kita meresponi callingan tadi, maka tugas kita ngapain? Tugas kita adalah membuat orang-orang yang kita pimpin itu melihat sebuah mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi kalau orang Israel dibawa ke dalam tanah perjanjian, itu perjalanan yang cukup panjang, perjalanan yang cukup melelahkan, perjalanan yang penuh dengan rintangan. Apakah bisa terrealisasi mimpi-mimpi itu? Sehingga mereka bahagia di sana, sehingga mereka menjadi orang-orang yang memang dipastikan untuk meraih janji itu. Dan hari ini kita juga sama. Kalau kita sedang memimpin, entah itu perusahaan, entah itu keluarga, entah itu persekutuan cell group, atau cool, atau sejenisnya, apapun itu, berarti kita sebenarnya sedang membuat mereka semua yang ada di sekeliling kita itu melihat sesuatu yang besar terjadi di mana? Di depan sana. Untuk merelasikannya itu, supaya real apa yang menjadi mimpi-mimpi itu. Jadi tugas leadership adalah membuat mata orang itu melihat dengan jelas ke depan apa yang harus diraihnya itu. Nah, ini tugas seorang pemimpin. Jadi pemimpin bukan soal ngomong. Ngomong itu penting, komunikasi itu penting. Tapi bukan soal bicara doang, bukan. Bukan soal memperlengkapi dengan ucapan-ucapan, bukan. Tapi bagaimana pemimpin itu adalah membuat yang dipimpinnya itu menjadi ngerti akan cita-citanya, akan mimpi-mimpinya, akan talenta-talentanya yang harus dieksplor di dalam dirinya, sehingga apa yang terjadi itu bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Makanya kalau kita lihat di sini, jelas tadi perkataan Richard tadi, bahwa kita harus mengupas mimpi-mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Artinya begini, bukan kita yang menjadikan kenyataan, bukan. Tetapi kita bisa memperlihatkan sesuatu bahwa di depan sana ada hal janji yang perlu kita raih dengan cara seperti A, B, C, D sesuai dengan pengajaran-pengajaran yang diterima. Maka itu menjadi sebuah tugas seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bagus di hadapan Tuhan. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan lagi sekarang. Nah, pemimpin yang baik itu adalah seorang investor strategis. Ingat ya, investor bukan investor biasa, tapi strategis. Wah, ini keren. Saya diberkati dengan kalimat ini. Di situ katakan begini, yang berupaya mengenali apa yang Tuhan taruh atas mimpi, potensi, kekuatan, karunia, dan rancangan hidup orang-orang yang dipimpinnya. Maka kalau kita melihat di sini, ini makanya dikatakan seorang investor yang strategis. Kenapa? Karena dia sedang berupaya untuk ngapain? Di situ dikatakan untuk mengenali atau membuka potensi orang yang dipimpinnya. Bukan hanya potensi, tadi saya katakan talent mereka, tapi kekuatan, ada karunia yang di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang mengerti tentang talentanya, bukan? Kita sudah diajar oleh Pastor Indri, Pastor Tim, dan pastor-pastor lainnya yang mengajarkan setiap kita bagaimana kita, apa sih talenta kita, apa karunia dalam diri kita, apa, dan kita udah zaman-zaman pertama-tama COVID, saya masih ingat pada waktu itu diajarkan itu bagaimana kita kenali yuk apa talenta kita, dan itu adalah tujuan atau tugas dari seorang pemimpin adalah membuka itu menjadi sebuah kenyataan. Oh, ini loh ada rancangan hidup sehingga orang menjadi terbuka. Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan ketika Bapak Ibu Saudara terbuka atau dibuka karunia, talenta yang ada dalam diri Bapak Ibu Saudara? Kira-kira perasaannya apa sih? Ketika dibuka, ternyata saya punya ini toh. Baru kita tahu ini. Bagi saya, waktu-waktu zaman-zaman dulu,
Sebelum saya mengerti apa sih sebenarnya talenta yang ada dalam diri saya, apa sih karunia sebenarnya yang ada dalam diri saya, kok terpendam. Ketika dibukakan oleh seseorang, kemudian saya merasa mengaminkan itu, rasa-rasanya itu, waduh, luar biasa banget. Ada sebuah hal yang membuat dalam diri saya itu kayak bangga punya Yesus gitu. Oh, ternyata Tuhan ini begini toh sama saya. Selama ini ternyata Tuhan itu dahsyat dalam diri saya, dibukakan semuanya itu. Dan ini menjadi penting buat kita. Kenapa? Kalau kita nggak memiliki rasa itu, akhirnya kita berkata begini, biasalah. Bahayanya kekristenan adalah berkata, biasalah. Jadi kalau kita berkata, gimana tadi? Biasalah. Tetapi ada juga yang berkata, wow, haleluya, luar biasa dan dahsyat. Tapi kadang-kadang kita berbicara bahwa hal itu akan menjadi lip service doang, tapi bukan sebuah kenyataan dari diri kita. Maka saya mau berkata buat Bapak, Ibu, Saudara semua tempat ini, termasuk saya yang pada saat ini, yuk kita kenali. Melalui siapa? Pemimpin kita membukakan kok. Pastor Indri, Pastor Tim, dan semua yang ada membukakan kok. Kita dibukakan semuanya itu. Dan kita bangga. Termasuk saya bangga banget. Kenapa? Saya jadi tahu bagaimana saya menjadi seorang misionaris, bagaimana saya menjadi seorang pelayan Tuhan, bagaimana saya suka memimpin. Nggak besar yang kita pimpin, tapi berganti-ganti terus. Karena jemaat di tempat ini selalu berganti-ganti setiap bulannya, bahkan tiap bulan ya, itu berganti-ganti karena kontrak mereka itu berpindah-pindah. Sehingga selalu berganti bagaimana dalam waktu yang sempit itu membuka mimpi mereka. Wah, ini tantangan Bapak Saudara. Nah, gampang bukan kalau bertahun-tahun bersama dengan kita, gampang itu membuka mimpi. Tapi kalau hanya dalam waktu yang singkat, buka mimpi mereka sampai mereka powerful, sampai mereka on fire, itu nggak gampang, itu nggak mudah. Itu perlu doa, puasa, perlu tumpang tangan dan pengharapan dan sebagainya. Karena nggak gampang, bukan? Coba Bapak Saudara memimpin hanya beberapa bulan, kemudian dia pergi, dan perginya harus diutus supaya mereka bisa memberitakan firman Tuhan dengan jelas. Tapi kalau kita hanya sekedar menjadi pemimpin yang tugasnya sebagai pemimpin, kita tidak sedang bicara di sini. Kita sedang bicara pemimpin yang dipanggil Tuhan, bukan sedang yang pemimpin tugas, menjalankan tugas doang. Bukan. Jadi kita belajar untuk di situ. Oke, haleluya. Mari kita belajar untuk yang pertama, kenapa Yosua itu menjadi pemimpin yang hebat ya. Kalau saya berkata boleh begitu. Oke, kita lanjutkan Bapak Saudara. Jadi pelajaran pertama, the essential of great leadership. Jadi kepemimpinan yang hebat, kepemimpinan yang besar, itu seperti apa esensinya. Gitu. Jadi esensi di sebuah kepemimpinan yang besar itu apa sih? Ternyata di sini tulis adalah kepemimpinan yang hebat, yang besar, yang berkualitas itu dimulai dari sini, yaitu integrity. Bapak Ibu Saudara, ada yang namanya integritas, itu berkali-kali kita dengar. Jadi kalau kita melihat di sini, the supreme quality for leadership is integrity. Jadi kualitas yang tertinggi dari seorang pemimpin itu adalah integritas. Ingat ya, kualitas yang tertinggi atau yang disebut pemimpin hebat itu nomor satu adalah integritas. Dan kita mengerti dan kita udah berkali-kali kita ngomong tentang itu, integritas. Ternyata integritas itu bukan omongan, tapi integritas itu adalah sebuah tindakan yang harus kita jiwai, yang keluar dari hati dan pikiran kita, sehingga kita ini benar-benar menjadi orang pemimpin yang benar-benar punya integritas, bukan karena terpaksa kita harus integritas, tapi ada dorongan dari dalam, dari pengertian yang benar, sehingga kita menjadi integritas itu bukan kepura-puraan, pura-pura integritas maksud saya, tapi benar-benar ada di dalam menjiwai maksud saya begitu. Nah, integritas ini penting yang kita bicarakan. Yang pertama, harus seorang pemimpin yang memiliki integritas yang benar dan baik sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Baik.
Nah, ini arti daripada integritas itu adalah utuh, whole, menyeluruh atau holistik, lengkap, komprehensif, dan tidak ada perbedaan antara apa yang ada di pikiran, hati, mulut, kemudian tindakan. Ini sudah sering kita catat bagaimana yang disebut dengan integriti atau integritas seorang pemimpin atau anak Tuhan itu seperti apa. Baik ya. Jadi nanti dia katakan utuh. Ngapain kok disebut dengan utuh? Integritas itu tidak mencela-mencela begitu. Orang yang integritas nggak ngomongnya tadi A kemudian B, pilihannya itu selalu mencela-mencela, itu bukan. Kepemimpinan bicara soal apa? Utuh, menyeluruh secara holistik tadi dikatakan. Atau dikatakan bahwa kemudian lengkap atau disebutkan komprehensif ya. Kemudian tidak ada perbedaan antara apa yang dipikirkan, kemudian hati, mulut, dan tindakan itu menjadi sama. Oke, baik. Masih bersama dengan kita? Bisa lambaikan tangan. Oh, haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan ya. Jadi integritas tadi bicara soal utuh. Artinya kita tidak boleh mencela-mencela sebagai seorang pemimpin. Karena tentunya yang diingat oleh orang yang dipimpin itu adalah ucapan juga, tindakan juga. Oh dulunya ngomong ini, kok sekarang tindakannya gini ya. Oh dulunya dia bagus banget kalau ngomong, kok tindakannya begitu. Aduh, banyak yang kecewa akhirnya. Kalau kecewa apa yang terjadi? Aduh, kecewa itu menyakitkan banget ya. Kecewa itu sangat ngeri. Karena banyak orang yang kecewa akhirnya berontak dan macam-macam. Pokoknya jangan sampai kecewa atau mengecewakan. Tentunya buat kita berusaha untuk ke sana. Toh kalau ada, itu kita pasti ada jawabannya nantinya ya. Jika ada yang mengecewakan dan dikecewakan. Tapi yang jelas buat dalam diri kita, ya kita nggak boleh mencela-mencela, kita nggak boleh hanya sepotong-sepotong gitu ya. Tapi kita menyeluruh semuanya. Kita seriusnya hanya di bidang tentang doa, tapi yang memberi dan yang lainnya tidak, misalnya begitu. Bukan, kita kudus hanya saat kita ibadah, nah, misalnya begitu. Kalau nggak ibadah kita nggak boleh bebas, kan nggak bisa seperti itu. Itu namanya nggak komprehensif, nggak lengkap. Di dalam pemahaman tentang integritas itu nggak lengkap. Saya berintegritas kalau saya saat khotbah saja, wah itu kan nggak mungkin begitu. Itu namanya bukan lengkap, bukan komprehensif, bukan saya kelihatan keren atau berintegritas itu ketika saya ada kumpulan banyak orang, maka saya akan menunjukkan integritas saya kepada mereka. Bukan, integritas itu apakah di depan orang, di belakang orang, tidak ada orang sekalipun. Kita punya jiwa integritas itu. Maka saya katakan tadi integritas itu dijiwai dan diri kita dengan pengertian yang benar sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sehingga dalam otak dan pikiran hati kita itu sama. Tapi kalau kita nggak ngerti itu, nggak menjiwai itu, apa yang terjadi dalam diri kita? Kita kan kayak terpaksa, kok susah sekali ya kita melakukan integritas ini. Apa yang kita ucapkan itu kayak pedang bermata dua, tapi kok membelah dalam diri kita sendiri. Mundur aja, jadi malu saya. Berapa banyak orang Kristen yang mulai terintimidasi dengan perkataannya sendiri, sehingga mereka mulai berkata, udahlah, aku nggak mau jadi pendoa lagi, aku nggak mau jadi pemimpin lagi, aku nggak mau ikut-ikut lagi, aku nggak mau belajar lagi di kelas, karena ucapanku tadi salah, tadi membuat banyak orang luka, macam-macam, dan semua intimidasi itu didapatkan. Pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat, tak gampang menyerah, tapi berjalan terus bersama dengan Tuhan, karena pemimpin yang menyerah, ya Tuhan akan pakai yang lain untuk menjadi pemimpin yang hebat. Maka Bapak Ibu Saudara, saya percaya tempat ini kita nggak gampang menyerah, kita akan berjalan terus, gitu ya. Jadi penting buat kita. Bahkan ada juga yang kita alami atau saya alami ya, kita ganti saja pemimpin. Nah, kenapa? Ganti pemimpin itu kan enak kan? Wah, artinya apa? Sesuai dengan apa namanya hati kita.
Udah kita ganti aja. Jadi pertanyaannya adalah, bisakah jemaat mengganti gembalanya? Itu pertanyaan dulu ya. Atau bisakah kita ini menjadi orang-orang yang jumawa di hadapan Tuhan sehingga kita harus mengganti sang pemimpin? Masih ingat Israel bukan? Waktu Musa mau dilempari batu itu? Ngapain kamu pimpin di sini? Masih ingatkah kakaknya Musa, Harun? Sehingga pada waktu itu dia berkata bahwa emang lo aja yang bisa mimpin. Gua juga bisa mimpin, Musa. Masih ingat pada waktu itu cerita itu? Maka ada sakit kusta di dalamnya. Bapak saudara, orang yang integritas itu pasti dibela Tuhan kok. Pasti dibela Tuhan. Yuk kita belajar integritas yuk. Apa yang perlu kita pelajari dari integritas ini? Mari kita lanjutkan ya. Bapak saudara. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab dalam diri kita. Yang pertama adalah begini. Apa kita tetap taat walaupun tidak diawasi? Nah, itu integritas, bro. Itu pertanyaan yang kita jawab nih. Kalau kita punya integritas, memang kita nggak akan mengaruh diawasi dan tidak. Pas kita ini doa, kalau nggak ada pemimpin, kita doanya lemes. Pas ada pemimpin, kita baru hura, baru bahasa rohnya kencang. Ini juga, yuk kita belajar yuk untuk konsisten, diawasi ataupun tidak, itu nggak ada bedanya, kita tetap saja untuk melakukan apa yang menjadi tugas kita. Pertanyaan pertama harus dijawab, Bapak Ibu Saudara ya. Yuk kita lihat pertanyaan kedua sekarang. Apakah kita bersikap rendah hati hanya ketika berhadapan dengan atasan atau di hadapan semua orang? Yuk jawab yuk. Termasuk saya. Apa kita pernah ngalami gitu? Ya. Pasti pernah. Minimal rasa itu pernah. Berhadapan dengan atasan saja atau di hadapan semua orang kita rendah hati atau kita melakukan waduh iya bagus. Kita nggak jujur terhadap diri kita sendiri bahkan. Pertanyaan ketiga adalah, ini sebagai contoh saja ya Bapak Saudara, pertanyaan ada banyak, tapi contohnya ini saja sudah mewakili apa itu integritas ya. Apakah kita murah hati setiap saat atau hanya saat ada kesempatan untuk dilihat banyak orang? Jadi ada yang namanya godaan-godaan untuk dilihat itu, waduh, sebagai pemimpin memang banyak banget godaannya. Masih ingat nggak sebuah peristiwa pada waktu itu Yesus memperhatikan orang yang memberikan persembahan? Ingat ya Bapak Saudara? Di sana dikatakan bahwa Yesus di kalimatnya gini, memperhatikan ya kalimatnya. Ada orang kaya, kemudian dia memberikan persembahannya dengan banyak. Tapi ada janda miskin yang memberikan persembahannya hanya 2 peser saja. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, mana ini yang lebih besar sebenarnya pemberian itu? Kalimatnya jelas di sana kan dikatakan apa? Kalimatnya adalah yang 2 peser itu, kata Yesus. Kenapa? Dia memberikan seluruh hartanya, bahkan seluruh penghasilannya, seluruh penghidupannya katanya. Maksudnya apa dengan integritas? Dia memberikan dengan jujur, dia memberikan dengan apa adanya. Maka kalau kita lihat di situ, dia bermurah hati itu bukan ketika dilihat orang, saya murah hati, saya memberikan persembahan yang banyak mungkin, saya sedang menolong orang dengan sungguh-sungguh ketika dilihat, ketika enggak kita ambil kembali, misalnya begitu ya, atau kita mulai kecewa karena kita pernah melakukan sebuah persembahan yang gede, kemudian kita mulai kecewa karena apa? Karena kita dikecewakan sama orang yang mengelolanya. Nah ini juga nggak punya integritas. Kalau kita udah memberi, kalau memang yang mengelola itu mengecewakan saudara, jangan sampai saudara kecewa dengan pemberian
saudara atau bapak saudara semua, bukan. Pemberian adalah semua yang kita berikan sudah menjadi milik mereka dan milik Tuhan, kalau itu sebuah persembahan atau apapun itu. Kalau saya mengkonselingi teman-teman yang ada tempat ini, sewaktu saya kuliah konseling, kemudian diberitahukan sama dosen saya bahwa konseling itu bicara soal apa, mengkonselingi orang itu luka-luka batin, pikiran, kesombongan, bahkan apapun itu. Mengkonselingi orang itu adalah jangan sampai kita sendiri tertransfer dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang orang itu pura-pura terbuka, pura-pura melakukan sesuatu hal yang sifatnya itu adalah karena di hadapan pemimpin nih, saya harus begini nih. Tapi ketika di belakang dia berkata, wow, sebenarnya saya nggak terbuka-buka amat sama Pak Gembala, misalnya begitu. Nah, integritas itu penting di sini. Sehingga di depan, di muka, harusnya sama. Jangan sampai ada yang berbeda. Baik, kita lanjutkan ya. Yang masih bersama dengan saya, bisa lambaikan tangannya, Bapak Saudara. Saya akan memastikan terus supaya kita semangat di dalam belajar ya. Bapak Saudara, nanti kalau memang perlu ada pertanyaan, kita akan belajar bareng-bareng. Baik, haleluya. Nah, great and godly leaders should have integrity. Jelas bahwa yang pemimpin yang besar dan godly, saleh, atau yang apa nih, godly ini, suci ya, itu adalah yang harus mempunyai integritas. Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin yang besar atau pemimpin yang hebat dan saleh ataupun yang suci atau yang kudus begitu, itu kita harus mempunyai integritas. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Menjadi pemimpin yang bagus, yang besar, ucapan, tindakan itu sama. Tidak boleh tidak sama. Bahayanya adalah akan ditiru oleh semua orang yang kita pimpin, akan meniru kita semuanya. Jadi yang pertama tadi kita bicara tentang integritas. Mari kita lihat yang kedua, pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang mempunyai integritas. Yang kedua apa? Yang kedua adalah courage. Itu bicara soal keberanian. Oke ya, yang pertama integritas tadi. Yang kedua adalah keberanian. Nah, apa itu keberanian? Kenapa pemimpin harus berani? Ada yang mau jawab? Kenapa pemimpin harus berani? Nah, kita mulai berani untuk menjawab, misalnya. Berani untuk melakukan sebuah tindakan. Berani untuk membuka wawasan kita di depan orang, misalnya. Kenapa sih pemimpin harus dituntut sebuah keberanian selain daripada integritas? Kira-kira bisa membayangkan nggak kalau pemimpin kita atau kita sendiri itu nggak berani alias takut untuk mengambil sebuah keputusan, misalnya ragu-ragu. Kalau mengukur pakai skala Likert, kalau Bapak Saudara yang pernah belajar survei gitu ya, skala Likert itu adalah sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju gitu ya. Itu ada kalimat ragu-ragu. Nah, kalau pemimpin itu skalanya itu ragu-ragu terus, kalau diukur pakai skala Likert, itu ragu-ragu. Tentang metodologi penelitian kalau kita belajar di situ, maka yang terjadi adalah pemimpin apa kira-kira ini? Nggak punya keberanian untuk mengambil sebuah keputusan. Maka penting buat kita untuk belajar keberanian itu. Memang keberanian itu juga roh ya, roh keberanian alias dikaruniai atau kita ngandalin Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang pemberani yang luar biasa. Kadang-kadang kita menjadi orang yang ciut untuk menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi apapun juga. Jangan lupa ya, kita sedang belajar Yesua tadi. Yesua adalah pemimpin yang punya integritas yang luar biasa. Nah, sekarang apakah Yesua punya keberanian? Yuk kita belajar lagi yuk. Kita baca. Bisa ditolong
untuk membacakan ini lagi, salah satu lagi silakan, saya nggak tunjuk ya, tapi pemimpin harus berani untuk membuka mic-nya dan bicara. Yuk, silakan. Yosua 1, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Amin. Ya, yuk kita kupas yuk. Kita eksposisikan ayat ini sekarang. Yosua 1 ayat yang kelima. Tadi Yosua 1, 2 sudah kita bacakan. 3 tadi. Kemudian kita bicara soal 5 dan 6. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Jangan lupa kalimat seumur hidupmu. Ini berarti sudah punya integritas yang luar biasa. Sehingga di situ nggak ada yang dapat tahan. Kemudian dikatakan Alkitab jelas bahwa seperti menyertai Musa ya. Aku menyertai Musa. Aku juga akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jelas, maka yang perlu dibutuhkan untuk ini adalah ayat yang ke-6-nya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Oke. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terima kasih Ibu yang membacakan. Tadi dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini bicara apa? Ada kecenderungan orang menjadi mundur. Ada kecenderungan orang, ada kecenderungan kebanyakan bahkan untuk mundur ketika menghadapi tantangan yang berat. Yuk kita lihat saja mungkin dalam diri kita sendiri, kita ngaca dalam diri kita sendiri, atau mungkin teman-teman kita atau orang-orang di luar sana. Mereka ketika menghadapi persoalan yang berat, mundur. Sedikit-sedikit mundur lagi. Nanti tiba-tiba sudah berapa tahun, nongol lagi. Mungkin begitu. Jadi persembunyiannya lama begitu. Setelah itu nongol. Kenapa sih ibu itu kok nggak datang-datang? Kenapa sih bapak itu kok nggak datang-datang? Kenapa sih saudara itu nggak datang-datang? Mungkin mereka bicara, waduh begini, dan sebagainya. Hal yang pertama yang harus kita tahu bahwa kita belajar dari Yosua dengan keberanian. Kita berani, Bapak Saudara, jujur itu adalah salah satu keberanian yang hebat. Serius, yuk kita belajar yuk. Kenapa Tuhan Yesus berkata di dalam 1 Yohanes 2, itu dikatakan bahwa 1 Yohanes 1, itu dikatakan Allah itu setia dan adil. Barang siapa mengaku dosanya, kalimat mengaku dosanya, ia akan diampuni. Mengaku itu adalah kejujuran. Jujur di hadapan Tuhan adalah sebuah penyelesaian. Tapi jujur di hadapan manusia itu bisa dipermalukan. Bisa dipermalukan. Sekali lagi. Jujur di hadapan Tuhan itu sebuah penyelesaian. Karena Allah itu setia dan adil. Maka dia akan mengampuni kalau kita berdosa. Tapi jujur di hadapan manusia, kita bisa dipermalukan. Pertanyaannya buat diri kita jujur, punya keberanian untuk memimpin. Apa kita berani untuk dipermalukan? Atau kita berani supaya kita menyelesaikan sesuatu hal, kita menanggung segala sesuatunya? Maka kalimat Yosua, kuatkan dan teguhkan ya. Kuatkan dan teguhkan, itu berkali-kali. Di Yosua 6, Yosua 7, pasalnya ayatnya maksud saya. Yosua 1 ayat 6 tadi, Yosua 1 ayat 7-nya. Kuatkan, teguhkanlah, kuatkan. Kenapa? Karena jelas di depannya itu nggak gampang. Ayub pernah berkata di dalam kitab Ayub itu berkata, hidup ini sulit katanya. Hidup ini susah. Tetapi jangan takut, teguhkanlah dan kuatkanlah. Itu sebuah perintah buat kita untuk membawa tongkat Allah. Seperti Musa membawa tongkatnya untuk membelah laut Tibereus, sehingga dia berjalan walaupun ada tantangan yang besar. Tetapi seperti aku menyertai Musa, aku juga menyertai kamu Yosua. Wah, keren.
gitu ya. Jadi jelas seperti aku menyertai Musa. Maka kalau kita melihat bagaimana Yosua juga dipakai Tuhan dengan luar biasa, seperti Musa pada waktu itu bisa membelah juga sungai Yordan. Dan kita bisa tahu bahwa bagaimana pada waktu itu janji-janji Tuhan semua digenapi. Maka dikatakan seumur hidupmu tidak ada yang tahan untuk melawan kamu. Wah, ini kan luar biasa banget ini. Maka janji Tuhan itu bukan sekedar janji yang tidak akan terrealisasi, tetapi bagi kita yang ngapain tadi? Satu, punya integritas. Saya ulangi terus ya, supaya kita nangkap dalam pikiran kita. Dua, seorang yang berani. Pemberani itu penting. Saya berdoa dan kita semua berharap bahwa kita adalah menjadi orang-orang yang pemberani, bukan orang-orang yang pengecut, bukan orang-orang yang takut untuk ditinggalkan oleh apapun juga. Kalau kita ada dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita punya cara yang benar, kalau kita sudah berintegritas, saya berharap jangan menjadi pengecut. Setuju katakan. Amin. Apapun itu, walaupun mental kita kadang-kadang, bisa nggak ya saya? Ingat, seperti aku menyertai Musa, kalimatnya, aku menyertai kamu. Kata Tuhan, janji ini berlaku untuk siapa? Kita. Kenapa kalau kita juga melakukan itu? Apakah konteksnya ini? Konteksnya adalah kita ada pemimpin-pemimpin dan perjanjian baru. Karena kita sudah percaya sama Tuhan Yesus Kristus, maka kita menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan pada generasi kita pada saat ini. Seperti Yosua dipakai pada generasinya, demikian juga kita akan dipakai saat generasi kita hari-hari ini. Baik, saya lanjutkan, Bapak Saudara. Nah, baik, tadi ayat 7-nya sudah saya bacakan ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ini menjadi ayat hafalan buat kita, menjadi ayat renungan buat kita. Yuk jangan nyerong ke kanan ke kiri, yuk jangan nyimpang kanan ke kiri, gitu ya. Supaya perjalanan beruntung, supaya hidupmu benar-benar diberkati Tuhan. Jangan sampai kita ini tidak melakukan seluruh hukum yang Tuhan perintahkan melalui pastor kita, melalui pemimpin di atas kita, dan semuanya, firman Tuhan maksudnya ya. Semua yang ada dalam firman Tuhan itu, yuk jangan lupakan itu. Baik ya, itu jelas, saya tidak akan perdalam di situ. Kita lihat supaya kita bisa banyak ngobrolnya nanti setelah ini ya. Nasihat firman Tuhan itu ngapain sih? Yang pertama, Yosua jelas, kuatkan dan teguhkanlah hati tadi dengan sungguh-sungguh, karena kepemimpinan pasti ada tantangan, tekanan, intimidasi, masalah. Sudah saya katakan dari awal, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, itu pasti. Karena apa? Integritas. Gitu ya, jangan nyimpang itu. Karena panutan, kalau panutan nyimpang ke kanan ke kiri, waduh, gimana nih seorang yang dipimpinnya? Pengaruh yang sangat-sangat besar adalah pemimpin. Maka selalu berkata bahwa pemimpin adalah membawa dampak yang besar kepada yang dipimpin, apalagi pemimpin yang sudah seperti diidolakan begitu ya, itu bahaya sekali. Karena sudah pemimpin saya nggak pernah salah, pemimpin saya menjadi pemimpin yang dewa dan sebagainya, maka kita akan kecewa sangat berat ketika pemimpin kita tidak sesuai dengan target yang kita impikan. Itu bahayanya buat setiap kita yang mengidolakan pemimpin melebihi daripada dewa ataupun apapun itu. Yang jelas, Yesus Kristus pemimpin yang ajaib. Yesus Kristus memakai pemimpin di atas kita untuk kita hormati, untuk kita teladani. Itu semua sudah cukup, bukan menuhankan mereka. Baik. Nah, hal yang harus dilakukan itu apa? Kalimatnya ayat yang ke-8 itu memperkatakan dan merenungkan. Kemudian baru bertindak hati-hati hingga berhasil. Kalimat jelas memperkatakan dan renungkan. Kalimat merenungkan dan memperkatakan seringkali, untuk Pastor Indri, itu bicara masalah perkatakan firman, merenungkan. Masih ingat ya, bahwa dunia ini dijadikan dengan perkataan. Tuhan menjadikan semuanya dengan perkataan, dan perkataan itu menjadi perkataan yang
berkuasa ketika kita ini ada di dalam firman Tuhan. Maka kenapa kita ketika berdoa berkata ya dan amin, karena perkataan itulah yang bisa membentuk dan bisa melakukan sesuatu hal. Maka seorang pemimpin ketika mulai memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan, maka dampaknya pasti berhati-hati kalau bertindak. Namanya sudah memperkatakan, kemudian merenungkan, ya berhati-hati, nggak akan menyimpang kanan ke kiri, itu proteksi. Maka setiap Bapak Ibu Saudara dan saya harus mengerti kalimatnya ini bahwa mereka sedang melakukan sebuah perkataan, itu bukan sebuah kata yang sia-sia, tapi kata-kata yang benar-benar mempunyai satu makna yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Oke ya, lanjut ya. Hal yang dilakukan yang kedua adalah bertindak hati-hati. Jelas pemimpin harus bertindak hati-hati, hasilnya itu beruntung, berhasil. Kalau pemimpin itu serampangan alias gerusah-gerusuh, Pak Yusra mungkin yang nggak tahu gerusah-gerusuh, tapi mungkin mempunyai makna yang ngerti ya, gerusah-gerusuh itu mungkin dibayangkan aja udah kelihatan negatif kan. Ada yang tempat ini yang gerusah-gerusuh positif? Nah ya, maknanya kan pasti gerusah-gerusuh, pasti negatif kan. Walaupun nggak ngerti apa itu gerusah-gerusuh, ya, mungkin kalimat ini membuat kita tahu sekarang. Nah, maksud saya adalah tadi jelas dikatakan nggak bertindak hati-hati, serampangan hidupnya, ngawur. Nah, maka itu bukan pemberani, ngawur itu bukan pemberani ya. Terus pokoknya ngawur aja udah, berani banget. Nah, bukan. Pemberani itu karena alasan yang tepat, bukan ngawur. Ngawur itu apa ya? Nekat. Nah, begitu. Nekat. Bapak Ibu Saudara jangan nekat ya. Nekat itu bukan seorang pemberani, bukan. Tapi pemberani itu adalah punya dasarnya adalah firman Tuhan. Berbeda dengan ngawur, berbeda dengan nekat. Tapi keberanian punya alasan yang kuat, itu pemberanian. Ya, Yosua punya alasan yang kuat karena ada janji Tuhan dan disuruh sama Tuhan, itu adalah alasannya, maka dia harus bertindak hati-hati. Lanjut ya. Yang berikutnya adalah growing, itu harus bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, saya langsung aja ya, nggak sedikit cepat, saya percepat. Efesus pasal yang keempat, dikatakan bahwa untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat ini juga sering kali kita dengarkan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Gitu ya. Diperlengkapi untuk apa itu? Pelayanan. Ingat, kita diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan. Di mana? Dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, tujuannya apa? Supaya mencapai kesatuan iman. Nah, itu gitu ya. Jadi pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan inilah yang perlu kita lakukan sampai kita bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa mengerti untuk hal ini. Nah, Efesus 4 itu juga berkata begitu ya, 14-15, dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini jelas firman Tuhan berkata, jadi pemimpin itu bukan anak-anak ya. Sifat anak-anak itu mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa zaman. Pemimpin pasti punya kedewasaan. Tuntutan kedewasaan itu adalah penting buat seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik. Karena namanya kedewasaan, maka pemimpin bukan punya jiwa seperti anak-anak. Dalam konteks memimpin ya, dalam konteks memimpin. Bahkan ada ayatnya, kita jadi seperti anak-anak, itu konteksnya bukan memimpin ya. Pasti Bapak Ibu sudah mengerti ini. Nah, konteks memimpin itu tidak boleh seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Jangan, kita harus mengerti itu. Kita harus banyak-banyak dengar. Itu kata Yakobus, harus banyak-banyak dengar. Kemudian kita baru memperkatakannya. Pendengaran kita harus kita pertajam. Nah, itu keren.
Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi dalam diri kita ketika kita udah mengerti itu untuk bertumbuh? Jangan lupa tadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, apa? Untuk menjadi pemimpin yang hebat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah yang pertama adalah punya integritas. Yang kedua apa, Bapak Ibu Saudara? Yes, yaitu keberanian ya, courage. Yang ketiga adalah growing, bertumbuh. Ya, thank you, puji nama Tuhan. Jangan lupa saya ulangi terus supaya kita nancep dalam pikiran dan hati kita. Oke. Now, when you stop growing, you start dying. Ya, jelas. Jadi kalau kita ini stop untuk bertumbuh, ya kita sebenarnya memulai kematian dalam diri kita kan, gitu ya. Jadi perkataan ini jelas. Jadi kalau kita ketika kita mulai nggak mau tumbuh lah, nggak mau belajar lah kita, ya kita mulai stop mati di situ. Nggak mungkin menjadi orang yang hebat, karena pemimpin yang hebat, dikatakan leaders, pemimpin yang hebat itu selalu bertanya kepada dirinya sendiri, selalu ngomong pada dirinya sendiri. Tanyakan dalam diri kita, tapi jangan lupa tadi kita lewati integritas, kita sudah lewati keberanian, pemberani, kita harus lewati pertumbuhan ini. Artinya kita tanya dalam diri kita, ngapain kita? Jujur. Tadi saya katakan bahwa orang berani itu adalah jujur, gitu ya. Untuk menjadi orang pemberani, jujur kita dengan Tuhan, jujur mungkin kita dengan orang-orang yang perlu kita kasih kejujuran ya. Nggak semua orang harus kita jujur, bukan. Tapi setiap orang yang mempunyai hak untuk menerima kejujuran kita, itu penting. Jangan asal jujur. Tiap orang kita jujuri itu bahaya. Ya. Nah, apa yang saya masukkan di sini, yang saya masukkan di tempat ini adalah jangan pernah berhenti untuk bertumbuh. Maka kenapa kita di tempat ini kumpul, kita selalu sama-sama menyediakan waktu. Saya percaya Bapak Saudara bukan orang pengangguran. Kita semua punya pekerjaan, masing-masing punya banyak hal lah. Maka kenapa kita harus investasi di sini? Ya, ini penting. Ini adalah sebuah tanda bahwa kita itu mau bertumbuh, sehingga kita ini tidak memulai dalam kematian, tapi memulai dalam kehidupan kita. Jadi selalu bertanya, apa sih pertanyaan-pertanyaan? Ya kita lihat ya pertanyaan-pertanyaannya. Bapak Saudara, kita lihat sekarang. Pertanyaannya begini, apakah hari ini saya lebih baik daripada kemarin? Ini pertanyaan yang biasa ya, yang seperti orang-orang luar juga lakukan ini. Ada sebuah moto, hari ini lebih baik daripada kemarin, gitu ya. Hari besok harus lebih bagus daripada hari ini. Mungkin motonya begitu. Ya kita jawab sekarang seperti yang tadi. Bapak Ibu Saudara, apakah hari ini saya lebih baik daripada kemarin? Nah, ini juga jawaban jujur dalam diri kita. Kita mau berkaca itu. Apakah tahun ini saya memimpin lebih baik daripada tahun lalu? Apakah pemimpinan saya bulan ini lebih menyenangkan Tuhan dibandingkan bulan lalu? Kemudian terus apa kalau memang sudah terjawab? Namanya introspeksi. Namanya juga akan membongkar sesuatu untuk apa? Tumbuh kan tadi. Ingat, judul kita tadi yang ketiga adalah tumbuh, growing. Sehingga kalau kita bertanya, ada hambatan-hambatan yang membuat kita nggak tumbuh, yuk kita pangkas. Ada hambatan-hambatannya yang membuat saya nggak tumbuh nih, apa nih? Maka ada pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah hari ini saya sudah lebih baik, sudah takut Tuhan, sudah baca Alkitab, dan sebagainya. Oh kemarin saya baca Alkitab, sekarang kok enggak? Berarti hari ini jelas lebih bagus. Berarti apa yang kita lakukan? Introspeksi, berkaca itu penting. Sama seperti kalau kita belajar homiletika misalnya, kita berkaca untuk hal itu. Pemimpinan harus tetap berkaca untuk itu. Maka pertanyaan yang ada dalam diri kita, apakah saya sudah lebih baik dari kemarin? Itu sebuah pertanyaan yang memang dasar buat kita untuk kita jawab. Sehingga yang terjadi dalam diri kita penting untuk membuat dalam diri kita menjadi orang-orang yang akan terus bertumbuh untuk growing, sehingga pertumbuhan kita menjadi pertumbuhan ke arah yang lebih baik, ke arah dia yang lebih baik. Nah, ini juga perlu sebuah kejujuran. Selain juga ada pertanyaan-pertanyaan supaya teman-teman kita, orang-orang yang ada di bawah kita, ingat ya, kalimat di bawah bukan berarti merendahkan mereka yang di bawah, bukan. Kita ini hamba, bukan, saya hanya istilahnya doang ya. Kalau kita ngomong bawah itu bukan berarti kita bos, bukan begitu. Tapi saya bicara supaya kita mengerti bahwa kita sedang memimpin sesuai dengan
perintah firman Tuhan yang sudah kita pelajari tadi. Maka pertanyaan-pertanyaan tadi menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mendasar buat diri kita untuk kita jawab supaya ngapain? Growing. Supaya ngapain? Kita lebih baik. Supaya ngapain? Kita bertumbuh. Sehingga apa? Menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus Yesus, kedewasaan penuh tadi katanya kitab Efesus. Karena ingat, kita bukan anak-anak. Artinya kepemimpinan jelas bukan anak-anak. Ya, kalau kita berkata begitu, yuk kita lihat, saudara. Nobody is perfect. Lihat, grow, getting better day by day. Tidak ada seseorang itu yang sempurna memang, tapi ngapain? Yang ada hanya belajar. Kemudian harus tumbuh, harus mempunyai setiap hari itu yang lebih baik lagi. Itu menjadi yang lebih baik dan lebih baik setiap harinya. Jadi kalau ada orang berkata, ya kita ini kan manusia biasa, ada banyak salah, ada kebenaran. Dalam posisi tertentu itu memang ada sebuah kebenaran, tapi itu bukan menjadi sebuah alasan buat kita untuk menjadi stop. Karena kita menjadi manusia Allah, man of God. Man of God itu adalah pertumbuhan, bukan stagnan. Kepemimpinan juga memiliki sebuah pertumbuhan. Bukan kepuasan hari ini, kemudian besok kita melakukan sebuah kesalahan yang besar, yang karena kesalahan-kesalahan apa di dalam diri kita menjadi kesalahan-kesalahan yang dimaafkan gara-gara kita kemarin sudah bagus banget. Bukan. Kepemimpinan adalah pertumbuhan. Memang tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna. Kalau kita belajar dari pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11, apakah mereka sempurna? Tidak. Pasti mereka mempunyai celah, pasti mereka mempunyai sebuah kelemahan-kelemahan. Jelas itu. Nah, kenapa standar kita atau kepemimpinan kita adalah Yesus Kristus? Supaya kita tahu bahwa kita nggak kecewa dengan siapapun juga. Maka kalau kita melihat di sini, kita tahu bahwa pertumbuhan itu dimulai dari belajar. Sekali lagi, pertumbuhan dimulai dari belajar. Sama belajar kita nggak mungkin bisa bertumbuh dengan baik, bukan? Oke. Sedikit lagi. Kita lihat. Nah, Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar itu jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Gitu ya. Di situ jelas dikatakan bahwa untuk menjadi pemimpin yang bagus itu tidak menyerah, never give up. Jangan menyerah. Ada lagu, ku tak akan menyerah. Gitu kan? Yuk kita jangan gampang menyerah. Mungkin kita pernah menyerah. Mungkin ada hampir menyerah. Kita ingat lagu tadi, ku tak akan menyerah. Saudara, pemimpin yang hebat memang nggak gampang menyerah. Pemimpin yang belajar itu nggak gampang menyerah. Pak, saya jemu Pak untuk belajar terus. Bapak saudara, kalau kita ngerti nangkep mengapa kita belajar, kita akan nggak jemu-jemu untuk belajar. Tapi kalau kita mulai menganggap bahwa jemu karena kita nggak ngerti makna dan isi yang kita pelajari. Tapi kita mulai mengerti isi yang kita akan pelajari, kita nggak jemu kok. Kita akan menjadi menyenangkan dan kita senang sekali, kita akan menjadi bangga orang-orang yang diperlengkapi setiap saat atau setiap hari dengan Tuhan tentunya. Maka orang benar itu kalau dia jatuh, dia bangun lagi. Saya percaya Bapak Saudara tempat ini, kita pernah jatuh, tapi kalau kita menjadi orang benar, kita bangkit lagi. Yang percaya katakan amin. Jadi kita mau bangkit lagi untuk ke situ. Yuk, saya rindu untuk setiap kita, apapun tantangannya ke depan atau hari-hari kemarin. Jangan terus kita bersembunyi, bahkan menyembunyikan diri kita tanpa diketahui sama orang lain. Kemana sih orang itu, kemana sih orang ini? Kemudian gara-gara apa? Kita jatuh dan kita bangkit lagi. Justru kita ada dalam persekutuan yang seperti ini, kita akan saling membangkitkan karena kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi teladan buat orang-orang yang lain. Makanya saya berkata buat kita, bahwa yuk kita menjadi pemimpin yang
hebat yang seperti apa yang sudah kita bicarakan tadi. Ingat, kesimpulannya adalah tadi, yang pertama untuk menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang bagus, yang pertama adalah integritas. Yang kedua adalah courage, keberanian. Dan yang ketiga adalah tumbuh. Terakhir kita akan refleksi apa yang perlu kita lakukan ya. Yuk kita lihat refleksi kita, pertanyaan dalam diri kita. Adakah pemimpin yang menginspirasi saudara karena integritasnya? Kalau saudara bisa menjawabnya nanti, keberaniannya, pertumbuhan rohaninya, yuk kita refleksi. Artinya apa ini? Ini kan menjadi sebuah dorongan buat dalam diri kita. Siapa yang menginspirasi? Gitu ya. Wah, saya diinspirasi sama Tuhan Yesus. Wah, keren. Boleh sih, tapi yang menginspirasi yang ada di muka bumi ini, orang-orang pemimpin yang hebat, siapa ini? Kemudian sharingkan karakternya tanpa menyebutkan namanya. Tentunya jelas ini, pertanyaan ini bukan menyebutkan Tuhan Yesus. Dan hal apa yang saudara pelajari untuk diaplikasikan dalam kepemimpinan saudara. Wah, ini punya saya kok mati ya. Sebentar Bapak Saudara, punya saya mati. Apa suara saya bisa didengar ya? Oke, Pak. Tapi saya nge-freeze sendiri ini. Kami lihatnya bagus, Pastor Endit. Oh ya? Ya, Saya stop share kok nggak bisa, tapi ini freeze punya saya. Haleluya, haleluya. sudah di stop share. Baik, puji Tuhan. Nah, Pastor Endit sudah masuk kembali. Silakan hambanya. Mic-nya nggak bisa dibuka, Samunim. Oh, ini yang baru. Oke, silakan. Sudah. Tolong di co-host nanti untuk Pak Oke, Endit. baik. Thank you, sorry minta maaf. Tiba-tiba tadi nge-freeze di tempat saya sendiri. Waduh, ini memang luar biasa ya. Jadi, sekali lagi, yang untuk yang terakhir bahwa, yuk kita refleksi. Dijawab ya, Bapak Ibu Saudara, atau buat dalam diri kita sendiri minimal bahwa adakah pemimpin yang menginspirasi kita? Ya, tentunya saya berharap untuk yang pemimpin rohani ya, bukan yang tanpa menyebut namanya tadi ya, tanpa menyebut nama. Ya, jadi bagaimana tentang pertumbuhannya dan sebagainya. Yuk kita sharingkan, yuk kita punya keberanian yuk. Masih ada waktu kita untuk keberanian untuk mengungkapkan tadi. Sharingkan, mungkin karakternya tidak menyebut nama ya, tadi sudah saya dikatakan, kemudian apa yang kita pelajari untuk diaplikasikan dalam kepemimpinan itu, sehingga membuat dalam diri kita terdorong untuk kita ini bisa mengikuti jejaknya, karena masih ingat Paulus berkata, ikutilah aku, kata Paulus, seperti aku mengikuti Kristus, katanya. Nah demikian juga pemimpin rohani kita yang menginspirasi kita, sehingga dalam integritasnya, dalam keberaniannya, dalam pertumbuhannya, sehingga kita bisa terdorong untuk menjadi seperti Yesus melalui mereka ya. Gitu ya. Baik, begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, tugas saya kembalikan ke Pastor Indri. Kalau ada pertanyaan, kalau ini mau dijawab, Bapak Ibu Saudara, saya berharap Bapak Ibu Saudara minimal 2 orang atau 3 orang bisa menjawab ini, supaya menjadi sebuah refleksi buat saya juga, buat Bapak Ibu Saudara semuanya, sehingga kita tahu bahwa apa yang kita pelajari hari ini menjadi hal yang penting dan dibutuhkan oleh kita semuanya.